wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak sembarang orang diberi kenikmatan ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga nikmat iman ini yang menjadikan kita insya Allah dijamin untuk masuk surga, baik itu laki-laki maupun perempuan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala yadkhulul jannah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan iman, maka dia masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud. Yang kemarin kita sudah bahas tentang salam. Materi sudah saya share di grup jamaah Haji Ahmad Dahlan. Sujud ini merupakan tindakan yang menjadikan kita itu lebih mulia dari malaikat, bahkan menjadikan iblis terlaknat oleh Allah karena hal yang dinamakan sujud. Sebagaimana yang kita ketahui, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian dalam ayat seterusnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu ada ja'al sampai ke apa? Kemudian pada ikatis juduli adama, mereka semua diperintahkan untuk sujud. Fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, karena ia kesombongan. Lawan dari sujud ada yang mengatakan kesombongan. Karena secara bahasa sujud itu artinya ketundukan atau ketaatan total. Berasal dari kata sajadah atau sajadah yang artinya ketundukan. Sehingga makna secara bahasa sujud adalah kepasrahan dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menundukkan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud ini menjadi rukun sujud untuk dianggap sujud itu sah. Yaitu yang pertama adalah dahi, yang kedua adalah kedua telapak tangan, kemudian 2 lutut kita ini, kemudian 2 ujung kaki kita. Sehingga anggota sujud ini ada 7 yang wajib kita rendahkan sampai menyentuh ke tangan. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hakikatnya manusia harus menundukkan semua tujuan hidupnya. Tidak ada tujuan yang lebih besar, yang lebih pokok dari semuanya, kecuali kita ini menundukkan keinginan, harapan, cita-cita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sujud juga bisa bermakna sholat. Nah, sholat itu pada dasarnya intinya pada sujud. Jadi kalau kita biasa orang mengatakan sebentar saya sujud dulu, itu berarti saya melaksanakan sholat dulu. Karena inti dari sholat adalah ketundukan kita kepada Allah, dan ketundukan itu diwujudkan dengan
menggerakkan seluruh anggota tubuh kita yang ke-7 anggota sujud tadi sampai menyentuh tanah atau bumi ini. Ini menandakan ketundukan yang total, ya. Menundukkan bukan hanya sekedar 7 anggota tubuh itu melambangkan seluruh keinginan kita. Karena manusia tanpa 7 anggota sujud tadi tidak ada gunanya. Ketika 7 anggota sujud itu merendahkan, maka tidak ada yang pantas untuk ditinggikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sujud ini juga menjadi ciri orang-orang yang beriman. Kelak di yaumul akhir, ketika yaumul hisab, itu konon diceritakan di beberapa kitab. Kita mungkin berpikir waktunya akan sangat lama, karena manusia dari semenjak yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat akan dihisab. Tidak ada sedikit pun amalan yang terlewat. Semua amalan akan ditimbang, akan diadili. Amalan yang baik akan mendapatkan kebaikan, amalan yang tidak baik akan mendapatkan yang tidak baik. Ini seolah-olah gambarnya besok bisa lama sekali karena begitu banyaknya manusia. Tetapi di Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang sujud itu tandanya sudah kelihatan. Tidak usah pakai hisab lama-lama, pasti ini yang sujud langsung bisa masuk ke dalam surga. Karena yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, ya. Pada hari itu orang itu akan sangat dikenali dari wajahnya. Kemudian kalau kita lihat dari hadis Rasulullah juga bahwa amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sujud kita atau sholat kita. Apabila sholat kita itu bagus, maka baguslah seluruh amalan kita. Apabila sholat kita tidak bagus, maka tidak baguslah seluruh amalan kita. Ini yang menjadikan hari pembalasan yaumul hisab itu konon hanya sampai 1 hari, ya. Karena kelihatan sekali, sehingga kalau kita baca di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29 itu salah satu ciri-ciri umatnya Nabi juga orang-orang yang melaksanakan sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sida wal kufari wal ama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud ila akhir ayat, ya. Di sini dikatakan bahwa Muhammad dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang senantiasa sujud dan rukuk di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sujudnya itu kelihatan min asaris sujud. Beberapa mufassir mengatakan min asaris sujud itu adalah cahaya yang memancar kelak di hari kiamat. Itu adalah bekas sujudnya itu memancar. Sehingga beberapa para ahli gemah mengatakan besok itu orang kalau sholatnya bagus, sholat sunnahnya ada, sholat wajibnya ada, itu wajahnya terang benderang bak lampu merkuri, ya, gitu. Tapi yang sholatnya tertunda-tunda, kadang menunda waktu, kadang tidak ada sholat sunnahnya, ya, cahaya wajahnya tidak seterang orang yang tertib sholatnya. Sehingga akan rugilah orang-orang yang cahayanya itu kelip-kelip, katanya gitu, ya. Karena biasa menunda sholat, atau bahkan sholatnya itu kadang sholat, kadang tidak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka
sujud ini menjadi pertanda kita nanti di hari kiamat. Tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa tanda sujud adalah asari sujud itu adalah perilaku yang ditinggalkan akibat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat kepada Allah itu insya Allah akhlaknya pasti baik, karena dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini menjadikan jaminan bahwa seorang itu ketika dia melakukan sujud akan menjadi orang yang baik. Sehingga sholat atau sujud ini menjadi jaminan kita untuk terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ibadah sujud selain sholat itu ada beberapa sujud yang disunahkan sebagai ungkapan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kami ambil dari beberapa buku, salah satunya di HPT ya. Yang pertama kita kenal namanya sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Sujud sahwi yaitu artinya lupa sahwi ya. Maka sujud sahwi adalah sujud ketika kita lupa menjalankan salah satu rukun atau lupa berapa jumlah rakaat ketika kita sedang sholat. Maka itu kita disunahkan ya untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ketika imamnya lupa, misalkan tidak tahiyatul awal, dia lupa langsung berdiri, maka makmum itu berhak mengingatkan. Tapi kalau berdirinya sudah sempurna, maka kita tidak usah kembali lagi untuk tahiyat. Kalau berdirinya sudah sempurna, diteruskan itu. Tapi kalau berdirinya masih belum sempurna, masih baru setengah atau baru mau berdiri, maka dia tahiyatul awal dulu. Tahiyat awal dulu. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, maka dia tidak usah tahiyat awal, langsung aja berdirinya. Tetapi ketika akhir sholat, sebelum salam, dia melakukan sujud sahwi. Atau ketika dia lupa sudah berapa rakaat saya sholat. Maka kalau kita ragu-ragu jumlah rakaat, itu sebaiknya mengambil rakaat yang paling sedikit. Kalau misalkan sedikit, kita menganggap 2 atau 3, kita ambil 2, terus kita lanjut sholat lagi 1 rakaat. Seandainya itu kita tadi sudah 3, beberapa riwayat mengatakan itu menjadi tambahan amal bagi kita. Tapi kalau kita sudah 2, misalkan itu kita diambil yang sedikit, insya Allah selamat. Tetapi meskipun gitu, ketika nanti kita mau mengakhiri salam, hendaklah melakukan sujud sahwi. Itu dilakukan sebelum salam. Tapi bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur salam, kemudian lupa tadi, saya ingat baru 2 rakaat pada sholat maghrib, sudah salam, maka kita tidak usah mengulangi dari awal, cukup menambah rakaatnya. Tapi sebelum salam yang kita akhir itu dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi bacaannya dalam beberapa keterangan boleh menggunakan bacaan sujud seperti biasa, tapi banyak yang menguatkan bacaannya subhana man la yanamu wa la yasbu. Nah, Maha suci Engkau yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ini yang disunatnya lebih kuat. Tapi boleh kalau kita tidak bisa sebagai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, atau subhana rabbiyal a'la ya. Ini kita disunahkan ketika kita lupa, yaitu kita sujud sahwi.
Yang kedua, ini namanya sujud syukur. Sujud syukur adalah tanda ketundukan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita ketika kita mendapat kenikmatan yang sesaat atau insidental atau terhindar dari musibah, atau ketika dia mendapatkan berita yang baik, maka ini disunahkan untuk sujud syukur. Beberapa mazhab itu berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i, sujud syukur itu harus memiliki syarat sujud, yaitu punya wudu, ya, kemudian menghadap kiblat, kemudian meletakkan 7 anggota sujud tadi, kemudian membaca sebagaimana bacaan sujud. Tapi Imam Hambali, Imam Malik mengatakan tidak harus punya wudu, tidak harus menghadap kiblat. Sehingga kalau kita lihat misalkan sepak bola Indonesia ngegolkan ke gawang lawan, langsung sujud syukur, itu dibolehkan. Yang kedua, ketika kita itu terhindar dari musibah, tabrakan, banyak yang terluka, kemudian kita tidak luka sama sekali, kita sujud syukur. Tapi sujud syukur yang kedua ini harus melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai teman-temannya luka parah, kita tidak luka terus sujud di depan teman-temannya, dikira ini mensyukuri yang celaka tadi, ya, bisa menjadi hal yang tidak baik. Nanti ketika ada, kalau kita sujud di rumah, sujud syukur. Sujud ketundukan kita menunjukkan bahwa ini nikmat semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemberian nikmat itu pada dasarnya supaya kita menggunakan nikmat itu untuk ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan syukur, memanfaatkan nikmat dari Allah untuk menjadikan ketaatan kepadanya. Bagaimana kalau kita tidak taat? Ya sama saja tidak syukur. Misalkan kalau saya biasa mengutus anak saya, itu kok no gula, misalkan gitu, tak kasih uang. Ternyata sama anak saya tidak diberikan gula, misalkan malah dintekin gue jajan. Kira-kira kita ada rasa mangkel atau enggak? Sama ketika Allah memberikan kita fasilitas dalam kehidupan kita, penglihatan, pendengaran, hati, hidup ini juga, bahkan kekayaan ilmu, apakah itu benar-benar digunakan untuk taat kepada Allah? Kalau tidak, itu sebagaimana anak kecil yang diberikan uang untuk perintahnya untuk beli gula, tapi dia belikan gula. Ya. Maka ketika nikmat itu disyukuri, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi jika tidak disyukuri, siksa Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Tapi kita sudah tahu banyak di antara kita ini yang diberi mata, telinga, hati, akal, pikiran, tapi sedikit sekali yang memanfaatkan semua itu dalam rangka ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, telah aku ciptakan engkau dan aku beri engkau pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali dari kamu itu yang bersyukur. Artinya apa? Dalam hal ini memanfaatkan seluruh pemberian Allah tadi untuk tunduk taat kepada
Kita jarang mungkin berpikir sampai ke situ. Apa mata kita sudah kita gunakan untuk taat pada Allah, dan baik sekali. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga sujud syukur ini sebagai ungkapan ketundukan kita, ketaatan kita, pengakuan kita bahwa semua apa yang diberikan kepada kita, terutama nikmat yang sesaat tadi, mengingatkan kita harus sujud segera. Nah, tunduk taat, memanfaatkan nikmat itu hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir ada yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah ungkapan rasa syukur kita, tindakan sujud kita ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah di situ adalah ayat-ayat yang kita ketika membaca pada ayat ini disunahkan untuk sujud. Bacaannya apa? Ya sama aja. Boleh bacaan ketika kita sujud, boleh bacaan yang disunahkan sajada wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai akhir, atau kalau kita tidak bisa ya seperti bacaan sujud ketika sholat. Atau yang ketiga, bisa digantikan sujud tilawah ini dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, sujud tilawah di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat saja. Ketika kita membaca satu di antaranya, meskipun kita sedang sholat, tidak hanya membaca, tapi ketika sholat, bacaan sholat kita, misalkan sholat sajadah, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau di Mekah itu ketika hari Jumat, yang belum bisa ke sana itu, kalau sholat subuh yang dibaca selalu sholat as-sajadah. Ketika ayat yang ke-15 itu dibacalah surat as-sajadah itu pada ayat sajadah tadi. Maka imam akan sujud dulu, kemudian melanjutkan bacaan. Tapi kadang-kadang jamaah kita tidak tahu kalau tidak diberitahu, sehingga mereka dikira rukuk. Nah, kemudian lagi iridad. Padahal itu sujud tilawah atau sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Misalkan yang sering kita baca surat Al-Alaq, ayat terakhir, wasyud dari surat Al-Isra ayat yang ke-109, surat Al-Furqan ayat 60, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Hajj ada ayat yang ke-18, surat Maryam ayat ke-58, dan ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran, ada biasanya di daftar paling awal atau di paling akhir. Yang ini menunjukkan rasa syukur kita, ketundukan kita kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu tentang petunjuk Al-Quran ini. Sehingga Al-Quran ini betul-betul menjadi hujjah lil muttaqin, petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sujud ini yang menjadikan para malaikat itu iri kepada kita. Kalau kita ditanya kira-kira lebih baik mana manusia sama malaikat, tapi ini ternyata bukan masalah baik mana, tetapi makomnya tinggi mana. Nah, ternyata di beberapa Al-Quran bahwa kita ini dengan sujud itu menjadikan makom kita lebih tinggi dari malaikat. Buktinya ketika Allah menciptakan kita, seluruh malaikat itu disuruh sujud, dan tidak mau sujud itu menjadikan ia terusir dari surga. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati,
bersyukur kita punya iman, kita punya Islam, yang dengan iman dan Islam ini insya Allah ya menjadi jaminan seluruh amalan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa Islam maka seluruh amalan kita ini akan tertolak. Nah, kalau dalam surah Al-Imran ayat yang ke-50, wa may yabtaghi ghairal islama dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tertolaklah semua darinya, dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena banyak orang yang di dunia ini sudah merasa beramal baik, sudah beramal kebaikan, kemanusiaan, bahkan semuanya kebaikan di dunia. Tetapi tanpa iman dan Islam, itu sebagaimana orang yang menemui fata morgana ketika ia dalam kehausan. Ia berharap seolah-olah ketika dia itu haus, sangat menginginkan air, sangat mendambakan air. Kemudian ia melihat dan berharap seolah-olah itu air beneran. Tapi ketika didekati ternyata bukan air. Ini orang-orang yang tidak iman, tidak Islam itu seperti ini. Dia beramal baik di dunia apa saja seolah-olah ia berharap nanti di akhirat bisa terhitung, bisa menyelamatkan dia, bisa menghindarkan dia dari neraka. Tetapi itu semua akan tertolak oleh Allah tanpa adanya iman dan Islam. Dan iman dan Islam ini ditunjukkan dengan ketaatan kita yang total, yang dilambangkan dengan sujud. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.